Tapi giliran udah diberhentiin, sekarang ini kamu ngebuat cari-cari perkara apa gitu. Kalau lu memang ibu yang benar, ya, kalau memang memikirkan kesehatan mental anak dan kesehatan dari berbagai aspek anak, ya kenapa kamu secara sadar tahu waktu-waktu yang dilewati oleh suami? Suasana mediasi gugatan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 19 Agustus 2026 mendadak memanas setelah teriakan terdengar dari dalam ruangan memicu spekulasi Sarwendah sempat tantrum saat proses berlangsung. Sidang yang sempat tertunda 2 kali ini akhirnya dihadiri keduanya secara lengkap bersama kuasa hukum masing-masing, Minola Sebayang untuk Ruben dan Chris Samsiwu untuk Sarwendah. Sarwendah lebih dulu masuk ruang mediasi, disusul Ruben, namun keduanya memilih diam, tidak saling menyapa, bahkan enggan bertatapan sepanjang pertemuan berlangsung. Setelah keluar ruangan, Ruben langsung menegaskan bukan dirinya yang berteriak, meski tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud, sehingga dugaan publik mengarah pada kemungkinan Sarwendah yang emosi selama mediasi. Ia enggan membahas lebih jauh dan hanya meminta doa agar sidang berjalan lancar sebelum bergegas masuk mobil. Sementara kuasa hukumnya Minola Sebayang memilih tetap tinggal untuk kembali ke ruang sidang. Gugatan hak asuh ini muncul akibat sengketa akses Ruben terhadap kedua putrinya dan disinggung soal anak, ia pun memilih bungkam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mediasi si Wenda sama Kak Ruben Onsu katanya gagal ya guys ya, gara-gara si Wenda itu tuh teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk pengacaranya Kak Ruben Onsu. Si Wenda ini mungkin udah murka dan udah muak, udah kesal ya guys ya mungkin. Tapi kenapa sih harus marah-marah? Kata gue harus itu kan diselesaikan dengan kepala dingin ya guys ya. Kalau misalnya kepala lu masih panas, lu taruh di sini nah biang es di sini ya guys ya, biar ngebul dah tuh otak lu. Kayaknya Kak Ruben Onsu aja udah empet banget kayaknya kata gue ya ngelayanin lu Wenda, lu kata gue ada aja gebragannya. Katanya Kak Ruben Onsu mau ketemu anak kandungnya aja tuh banyak banget syaratnya guys, katanya ya guys ya. Kata gue ya itu kan anak kandungnya, Kak Ruben Onsu itu kan ayah kandungnya. Kata gue kenapa sih syaratnya harus banyak? Kenapa? Lagian mau sampai kapan sih beresnya gitu ya guys ya. Mediasi gagal, inilah itulah segala macem. Wenda, kenapa sih lembutin hati lu dikit ngapa Wenda? Biar beres gitu kata gue, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah marah-marah, nggak usah. Ingat lu Wenda, bukan Nikita Mirzani. Kasian gue jujur sama Kak Ruben Onsu guys, karena kayak kagak beres-beres gitu. Buset, mau ketemu anak doang. Kan ada perempuan gila yang teriak-teriak di ruang mediasi. Kenapa kau? Karena nggak diikutin, nggak diturutin semua hawa nafsu kau. Karena si mantan suami kau nggak mau mengikutin kau. Lalu kau teriak-teriak di sana sampai kau menunjuk-nunjuk gitu pengacara-pengacara yang ada di sana. Itu si lumpur lapindo ada-ada aja kerjaan kau. Makanya kau tuh jangan bertingkah biar nggak pusing otak kau. Sekarang tambah lagi tuh biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, nggak ada lagi tuh donatur kau. Semakin teriak kau, semakin bahaya posisi kau karena mau diambil anak kau. Mampus kau. Jualan lah, jualan aja kau lagi. Aku dengar-dengar ada yang jual apam itu. Kau apa tetangga kau? Iya, jualan aja lagi. Biar kau nggak teriak-teriak. Biar ada pemasukan kan lumayan. 1.001. Lumayan kan itu 1.001 harga apam. Nggak bisa ya tanpa uang sekarang. Sedikit-dikit tantrum, dikit-dikit teriak. Iya, nggak bisa. Makanya jangan belagu. Kalau miskin dari lahir itu nggak usah belagu. Sekarang nggak ketemu kan? Di mediasi juga ya ngapain? Kataku mediasi juga ngapain? Lebih baik jualan. Jualan apem sana. Kau keliling lah. Kayak gitu loh. Alhamdulillah. Maaf. Terus apakah ada yang dengar teriakan kau di dalam sana tadi? Ada? Aduh, makin lama ini dia kayaknya tuh mau gila. Ya kan kalau mantan suami mah antang, slow, ya kan nggak perlu harus komat kamit, nggak perlu harus dengan hawa nafsu. Ditemuin oleh wartawannya disuruh mundur dulu, karena udah panas tadi di dalam. Ya kan, karena pihak suami itu ya harus lanjut terus
dan akan kembali ke pokok permasalahan, pokok perkara akan dilihat-lihat lagi. Mampus kau. Makanya dari awal anteng daripada jual apam. Bapak bagaimana sih? Bapak ngerti nggak sih perasaan saya sebagai seorang wanita? Baru kemarin lu ngomong ya ke wartawan, ini bukan soal perasaan, bla 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 bla. Sekarang lu ngomong, sekarang ngerti perasaan. Jadi mau yang mana? SW, lu kenapa tantrum? Ya, di sidang hak asuh anak mediasi ini kenapa lu harus tantrum? Dikala ini adalah momen penentuan ketok palu untuk hasil selama ini yang diperjuangkan, kenapa lu harus tantrum? Hanya karena Kokoero tidak setuju untuk mengikuti apa yang kamu kehendaki. Dan kamu kenapa harus tunjuk-tunjuk Bapak Minola? Apa sih yang kamu pengenin dari ketenggelan ini? Akhirnya apa? Mediasi menjadi gagal kan? Bagus. Jadi sekarang ke pokok inti perkara, lebih bagus begitu. Udah terlanjur basah, udah terlanjur tidak ada aib yang bisa untuk disembunyikan. Oke, kita perjuangkan sesuai dengan logik, bukti, dan realita yang berbicara, dengan bukti-bukti yang memang sudah siap untuk diperdebatkan di pengadilan kelak nanti. Ya, gila. Kamu nggak ada angin, nggak ada hujan, hanya sekedar sesimpel mungkin masalah tentang anak, pembagian hari anak dan proseduralnya seperti apa yang kalian secara sadar, SW juga menerima secara ikhlas tanpa ada sangkut paut hukum, menggunakan notaris dan kuasa hukum masing-masing secara sadar negosiasinya menyetujui tanpa syarat. Sekarang tiba-tiba kenapa ada senjata masalah audit kesehatan dan dugaan penyakit yang bisa mempengaruhi anak-anak itu datang dari mana, gue tanya? Karena kamu udah tidak ada senjata lagi untuk menyerang Kokoero, sehingga kamu menggunakan viralnya dari netizen, pembukaan tabir, penggiringan opini dari netizen sebagai senjata baru kamu. Ujung-ujungnya apa? Kamu kan menggunakan senjata dari netizen ini, mencuri ide tersebut, ya kan? Memvalidasikan hal itu, apapun itu yang akhirnya kalian permainkan, ya, kalian kemas begitu rapihnya, sehingga dijadikan perkara baru. Sekarang gua tanya, masalah hal sakit tersebut kan sudah ada dari zaman kalian masih menjadi suami istri, dan udah menjadi hal yang bukan rahasia lagi di antara kalian suami istri, dan anak-anaknya juga kemungkinan juga udah tahu bapaknya sakit apa, dan dari pihak kuasa hukum masing-masing juga mungkin mengetahui hal itu. Kenapa tidak dibawa dalam waktu kalian negosiasi masalah tentang hak asuh anak pada saat kalian sudah cermai, ya, dari masalah tentang biaya, harta? Kenapa tidak ada dikomunikasikan dengan pengecualian, ya, dengan syarat ini? Kenapa baru diangkat sekarang? Nah, yang kemarin yang hampir 2 tahun itu apa, gue tanya? Sementara setelah dari perjanjian itu sudah terbentuk, pertemuan antara Kokoero sama anak-anak itu masih terjalin dan Kokoero sudah memperlihatkan bukti itu. Kenapa baru sekarang? Lu kalau bukan telat, namanya bukan SW, ya, semuanya itu ngadi-ngadi, ya, kayak otodidak. Mending kalau otodidak itu talent, ini mah otodidak bikin perkara, ya kan? Apalagi agenda lu yang mengacaukan semua ini, lu yang menantang untuk melanjutkan kasus ini untuk namanya ke pokok perkara, ke pengadilan. Oke, siapa kuat dia yang akan memenangkan, ayo perang. Jangan andalkan dari netizen. Lu mengambil momen ini, mencuri namanya melalui jalan pintas, menggunakan masyarakat dengan pro kontranya hal itu dijadikan senjata kamu. Apa karena kemarin masa lalu setuju-setuju aja, nggak mau ngebawa masalah penyakit, ya kan, kesehatan lah, let's say like gitu, karena lu dikasih 200 juta. Jadi lu gelap mata akan hal itu semua, nggak peduli. Tapi giliran udah diberhentiin, sekarang ini kamu ngebuat cari-cari perkara apa gitu. Kalau lu memang ibu yang benar, ya, kalau memang memikirkan kesehatan mental anak dan kesehatan dari berbagai aspek anak, ya, kenapa kamu secara sadar tahu waktu-waktu yang dilewati oleh kamu bersama suami kamu saat itu sakitnya seperti bagaimana sampai titik terendah? Kenapa tidak kamu masukkan dalam surat yang disetujui kedua dengan persyaratan yang sudah tertera? Jadi kan kamu nggak usah ribet lagi kayak sekarang, ya kan? Sampai lu tantrum sendiri. Yaitu RO aja udah kehabisan, hak yang dia minta sama kamu aja udah dipersulit, ya. Kalau RO bilang enggak, sekarang kamu harus tantrum seperti begitu. Akhirnya jadi gagal mediasi dari hak asuh anak ini gara-gara kamu tidak mau menerima penolakan itu untuk memberikan edit dari persetujuan itu, menambahkan alasan kesehatan. Yang kemarin bagaimana sekarang gue tanya? Hanya karena uang 200 juta diberhentiin, jadi kamu heboh nggak jelas, nunjuk Bapak Minola, ya. Udah bukan saatnya lagi kamu main tengil-tengilan, tantrum-tantruman ala wanita. Coba konsisten, logic, and be smart. Ya, akhirnya begini kamu menantang. Oke, ya, audit kesehatan. Lu selama 2 tahun selama menikmati uang dari
Koko RO dan menikmati lu bercinta sama si Mokondo ini, lu nggak ada kan ngebahas tentang kesehatan, malah biasa-biasa aja. Sekarang karena tiba-tiba ada netizen aja lu ambil karena lu udah nggak punya senjata, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, otodidak muncul tiba-tiba. Sampai lu ribet sendiri kan, lu harus periksa, lu bawa bukti kesehatan, nggak tahu itu asli apa enggak. Kita bisa bilang aja itu edit atau apa. Ini hanya satu sebagian kecil, ingat, jangan happy dulu. Ini akan menjadi kasus yang udah terlanjur panjang. Enjoy, ya, enjoy. Jangan bawa-bawa bukti dari netizen ya. Bukti yang otentik sama diri lu sendiri dan kejujuran yang paling penting. Ya kan? Lu juga berarti sudah nutup-nutupin demi kepentingan pribadi lu. Nah sekarang lu kelihatan seperti kayak posisi atau pihak yang GJ. You know, GJ nggak jelas. Ya. Netizen Indonesia harus tahu ya. Kemarin ada yang ngomong kalau dia tidak pernah mengatai Ciong, apalagi itu di depan umum. Kalau berantem aja pasti minta waktu jauh atau di luar anak, biar anak nggak tahu. Ternyata ya, setelah bukti faktanya keluar, ada video yang teriak-teriak, ngamuk, membabi buta, sampai dilerai banyak orang. Ketahuan deh dengan video itu. Dah, gimana ya Endah? Ketahuan deh, siapa suruh podcast udah. Syukur kan? Syukur. Semua orang jadi tahu kok sifat asli lo.